Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Farida Tasya dari kelas 11 TK 3. Di sini saya akan membuat video tentang laporan praktik job 1, yaitu engine tune up konvensional. Untuk awal-awal kita siapkan alat dan bahan. Alatnya ada Candy Tool 1, manual service, PPR mesin seri K, fluid extruder, radiator tester, termometer, dan teko listrik. Yang terakhir yaitu failer gauge. Untuk bahannya unit mobil Kijang Super, baterai 60 majun atau kain perca, dan thermostat. Untuk kerangka kerja, yang pertama yaitu memasang pelindung kendaraan. Yang kedua, langsung untuk memeriksa pelumas mesin. Untuk kuantitas atau volume oli mesin, untuk standarnya yaitu tinggi oli harus berada pada tanda L dan F. Hasil pemeriksaannya melebihi tanda F. Kualitas oli mesin, viskositas kemungkinan sudah kotor dan berubah warna. Untuk standarnya tidak kotor dan tidak ada air. Hasil pemeriksaannya tidak kotor dan tidak tercampur air. Kesimpulannya masih aman. Lakukan penggantian oli mesin dengan menggunakan fluid extruder, kemudian isi kembali oli pada lubang pesan oli. Untuk hasil pemeriksaannya yaitu 3,7 liter, untuk standarnya yaitu 3 liter. Letak di pemeriksaan lampu indikator oli letak di dashboard. Keadaan normal, saat kunci kontak on, lampu indikator menyala. Ketika mesin hidup, lampu indikator mati. Hasil pemeriksaannya mati. Kemungkinan penyebab lampu indikator masih menyala saat mesin hidup yaitu tekanan oli yang rendah. Selanjutnya memeriksa sistem pendingin. Periksa tinggi air pendingin atau reservoir. Standarnya pada garis full dan hasil pemeriksaannya pada garis full. Periksa air pendingin di radiator. Untuk standarnya kuantitas 6,5 liter, kualitas tidak kotor. Hasil pemeriksaannya tidak ada karena kotor. Selanjutnya periksa kebocoran sistem dengan radiator tester. Untuk standarnya 0,75 sampai dengan 1,05 km per senti. Hasil pemeriksaannya bocor, tidak ada tekanan. Lanjut untuk pemeriksaan tutup radiator secara visual. Periksa kelenturan karet pada sil bagian luar dan sil karet bagian dalam. Untuk standarnya tidak sobek dan tidak retak. Untuk hasil pemeriksaannya bagian luar aman dan bagian dalam sobek. Pemeriksaan pressure relief valve atau katup tekanan. Untuk standarnya saat ditekan katup harus kembali. Hasil pemeriksaannya masih aman. Pemeriksaan vakum relief valve atau katup vakum. Untuk hasil pemeriksaannya masih aman, masih kembali. Hasil periksa kondisi tutup radiator dengan radiator cap tester. Untuk standarnya 0,75 sampai dengan 1,05 km per senti. Hasil pemeriksaan melebihi standar. Kesimpulannya rusak, ya jelek, perlu diganti. Memeriksa saringan udara. Saringan udaranya masih bagus, kesimpulannya masih baik, bisa digunakan. Lanjut untuk memeriksa dan menyetel celah katup. Untuk itu posisi katup membuka beri tanda posisi katup ya. Cek celah katup menggunakan failer gauge pada katup yang sedang dalam kondisi menutup. Putar poros engkol 36 derajat dan setel katup yang belum di setel saat top silinder 1, setel celah katup saat top 4. Hasil pemeriksaannya saat top 4 silinder 2 katup buang push rod kencang dan tidak bergerak bebas. Kesimpulannya perlu di setel. Untuk tali kipasnya retak, terlalu kencang, aus. Hasil pemeriksaannya tali kipas aus pada bagian samping. Lanjut periksa persinggungan yang tidak sempurna antara tali kipas dengan puli. Hasil pemeriksaannya terdapat cahaya.
Lanjut ke periksa kencangan tali kipas. Untuk standarnya defleksi 5-7 mm saat ditekan 10 kilo. Bekas defleksi 1,25 cm saat ditekan 10 kilo. Hasil periksanya renggang sekitar 1 cm. Kesimpulannya masih tertutup. Lanjut periksa termostat. Celupkan termostat ke dalam air dan periksa suhu pembuka katup dengan jalan memanaskan air sedikit demi sedikit. Ganti termostat jika katup tetap tertutup pada temperatur kerja atau tidak tertutup rapat saat waktu menutup. Termostat mulai membuka pada suhu 80 derajat. Termostat terbuka penuh pada suhu 85 derajat. Kesimpulannya termostat masih normal. Untuk nama-nama komponen sistem pendingin yaitu ada radiator, tutup radiator, termostat, dan water pump. Saluran kipas, water jacket, dan reservoir. Untuk kesimpulannya, setelah praktek job 1, saya menjadi bisa menyetel klep in dan X dengan ukuran yang standar. Lalu saya juga bisa menjadi tahu mana termostat yang rusak dan yang tidak rusak. Pada job ini saya merasa tidak ada yang sulit kecuali saat menggunakan fluid extruder. Ya, mungkin itu hasil laporan job saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.